Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid dawam, amma ba'du. Dumateng para bapak ibu, para jamaah sedaya, mari kita awali pengajian pagi hari ini dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada pertemuan yang lalu, pekan yang lalu, kita sampai pada adab dari muallim atau mursyid, ya. Jadi adab dari guru atau pembimbing itu yang ketiga, al-wadhifatu tsalitsah, ya. Jadi tugas atau adab dari pembimbing atau guru yang ketiga kemarin, alla yadkhuru syai'an minan nasihah kaman na'ihi minatasaddali martabatin qabla istihqaqiha wal khawdu fil ilmi al khafi qabla ihkamul jali. Jadi agar tidak meremehkan atau menganggap enteng, ya, nasihat-nasihat kepada muridnya. Artinya senantiasa mengingatkan, memberi nasihat. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat demikian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Jadi orang yang beriman itu selalu merasa mendapatkan manfaat dari peringatan. Kalau kita diingatkan, kemudian peringatan itu malah menjadikan kita itu marah, gitu ya. Nah, itu sebenarnya kemukminan kita ketika itu dipertanyakan. Karena fa inna dzikra, rumusnya dalam Quran begitu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang beriman. Maka kalau kita beriman itu diingatkan itu kita bersyukur, karena masih ada orang yang mau mengingatkan. Kita akan tahu asal muasal orang terjerumus di dalam keburukan, kesesatan, kenistaan itu kan awalnya nggak ada orang itu melenceng itu langsung melenceng banyak sekali, nggak, mesti sedikit-sedikit. Sibron bisibrin kalau dalam Al-Quran, la tatabi'anna man kana qablakum sibron bisibrin. Sungguh kamu itu akan mengikuti kesesatan orang-orang seperti zaman dulu. Caranya apa? Sibron bisibrin wa dhira'an bidhira'in. Jadi selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sampai kamu tidak terasa bahwa kamu itu sebenarnya sudah terbawa kepada liang biawak fijuh ridhobin, ya. Jadi orang itu sedikit demi sedikit, nggak terasa. Yang namanya orang kesasar itu kan ya hanya jalannya melenceng sedikit, ya, terus kalau diteruskan jadi jauh. Seperti arah kiblat. Arah kiblat ini kan sekarang agak melenceng sedikit, ya. Alhamdulillah kalau masjid ini dibangun baru, ya, sehingga sudah mengikuti kiblat yang baru. Arah kiblat itu sebenarnya dari sini melenceng sedikit, tapi ternyata di sana sudah jauh, sudah beda negara, tidak Saudi lagi. Jadi kalau tetap ke barat itu sebenarnya sampai saya agak lupa, ya, sekitar zaman atau mana. Jadi artinya melenceng sedikit itu kalau terus jadi jauh. Nah, maka dari itu fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang beriman. Sekali lagi, maka kalau kita diingatkan kemudian marah, dalam bahasa Jawanya ratrimo, gitu ya, atau mengkirek, gitu ya, artinya kita itu nggak nerima. Kita pertanyakan, jane saya iman betul enggak ya pada saat diingatkan itu. Nah, itu yang adab ketika kembali. Jadi yang namanya mursyid, guru, ustadz atau pengasuh atau pembimbing itu harus tidak
bosan-bosan memberikan nasihat. Jadi mengajari dan sebagainya, memang intinya itu nasihat. Bahkan ada hadis Nabi dalam hadis arba'in itu ya, ad-dinun nasihah, agama itu janjinya ya nasihat. Coba dibuka di hadis arba'in, ad-dinun nasihah, ya agama itu intinya memang nasihat. Maka kalau orang beragama kok anggar dinasihati nggak mau gitu ya, apalagi kalau yang mengingatkan itu lebih kecil, lebih muda dari kita, nggak mau, ya itu sebenarnya untuk apa agama? Adinu nasihah kok, agama itu intinya nasihat. Kita datang ke majelis taklim, ke pengajian, ke kelas-kelas, sowan guru dan sebagainya, kan intinya biar kita itu diingatkan, didandani, diperbaiki. Nah, sehingga kalau kemudian, jadi ini kan intinya begini Bapak Ibu, kenapa sekolah itu ada? Karena banyak orang yang tidak bisa belajar sendiri. Kalau banyak orang bisa belajar sendiri, nggak perlu sekolah itu. Sekolah itu bagi orang yang nggak bisa belajar sendiri. Maka saya ceritakan kan, para penemu-penemu hebat di dunia, banyak para ulama besar kayak Profesor Hamka almarhum itu tidak pada sekolah, tapi kan bisa. Ya kalau seperti kita, kalau nggak sekolah mungkin bisa nggak jelas. Wong anak-anak itu dengan COVID itu from home itu apa namanya? Bukan work from home ya. Jadi belajar dari rumah itu saja ya gagal kok katanya. Kata para ahli pendidikan, kata menteri itu learning loss, kehilangan pembelajaran. Jadi kemarin itu seperti hilang dalam 2 tahun. Karena apa? Karena seperti itu. Jadi maka majelis taklim itu penting, karena majelis itu sendiri akan memberikan pengkondisian. Itu bedanya kalau ngaji kita dengarkan TV atau YouTube itu kan layar-layar nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau di sini kalau kita panjenengan buatan saged layar-layar. Artinya kita punya adab serawung kalih tiyang senes, adab menghargai orang lain, adab macam-macam. Jadi tetap berbeda. Nah, itu yang ketiga ya. Kita masuk yang keempat, al-wadhifatur rabi'ah, tugas adab yang keempat dari mursyid mu'alim ya, guru pembimbing, itu adalah nasful muta'allimi wa man'uhu minal akhlaqi dzamimati. Ini lagi ya, kalau kemarin itu jangan menganggap remeh nasihat-nasihat, termasuk kemarin kita sampaikan, jadi kalau ada murid yang ingin tergesa-gesa, ingin tergesa-gesa mencapai ilmu yang rahasia, ilmu tingkat tinggi, sebelum dia itu memahami ilmu yang kasat mata. Artinya sebelum ilmu batin ya ilmu-ilmu yang kasat dulu gitu ya. Nah, itu harus diingatkan, jangan kalau orang mengatakan tidak boleh ata ajal, tergesa-gesa ya. Jadi karena itu kan mungkin orang itu sebentar selesai belajar, itu sebentar menguasai semuanya, yaitu harus disabarkan bahwa yang namanya menuntut ilmu itu sabar. Jadi Nabi Khidir saja itu berkali-kali menegur Nabi Musa, dan Nabi Khidir sudah bilang, sudah saya katakan wahai Musa, innaka lan tastati amaiya sobro, kalau kamu mau belajar dengan saya, kamu nggak akan kuat sabar. Karena dikit-dikit tanya, padahal segala ilmu ke ada tahapnya, eneng wayahe kata orang gitu ya, eneng mangsane, eneng wayahe. Jadi kalau masanya seperti itu, ya sudah pas. Sehingga orang Jawa punya nasihat, maju kuwi apik ning ojo kemajon. Nah itu artinya, jadi orang Jawa itu suka punya filsafat yang kalau kita itu ya maju itu bagus, neng ojo kemajon ya. Jadi jadi atau kata lain gitu ya, nek rawani ojo wani, nek wani ojo wedi. Oh gimana? Nek rawani ojo wani gitu ya, nek wedi ojo wani gitu ya. Artinya yaitu orang itu agar memainkan rasa. Jadi seperti itu. Maka kembali tadi, maju bagus, tapi nek kemajuan menjadi tidak bagus gitu ya. Jadi
Ini wadhifatur rabi'ah ini nuskul mu'alim wa maknu minal akhlaq dzamimah. Jadi menasihati murid dan mencegah minal akhlaqi dzamimati, dari akhlak tercela. Jadi maka guru itu mesti mengingatkan murid. Yang namanya mursyid, pengasuh gitu ya, ustadz kiai mestinya mengingatkan ya dari akhlak-akhlak yang mencegah. Jadi menasihati yang diajar dan mencegah dari akhlak-akhlak yang dzamimah, buruk ya, akhlak tercela. Nah, akhlak tercela. Jadi itu dikoreksi ya, jadi dikoreksi. Seperti kalau kita kecil dulu ya, kita itu mau ngaji itu kan biasanya urut ya, ngaji turutan itu urut dengan temannya ya. Nanti habis itu maju, habis maju kemudian menyampaikan itu cara duduknya ditertibkan gitu ya, cara bacanya kemudian dan sebagainya. Jadi itu man'uhu minal akhlaqi dzamimah, itu mencegah dari akhlak yang tercela. Kemudian ya banyak hal ya, berpisah dengan guru gimana caranya, yaitu pendidikan akhlak itu penting ya. Jadi sampai zaman paling modern pun yang namanya paling penting itu akhlak. Al adab qoblal ilmu, itu semboyannya kan itu, adab dulu baru ilmu. Jadi pintar belakangan tapi baik dulu, karena kalau nggak baik pintar itu membahayakan. Karena kejahatan orang pintar lebih banyak madorotnya, lebih banyak efeknya daripada kejahatan orang bodoh. Orang bodoh itu mungkin ya, kalau kita katakan mencuri itu apa sing ketok moto, ya itu mungkin bangsane pit motor gitu. Tapi kalau yang pintar, pencurian itu bisa miliaran, bisa triliunan dengan cara yang sulit dilacak. Kejahatan-kejahatan keuangan di dunia, Bapak Ibu semuanya, itu banyak polisi di dunia itu kesulitan melacaknya. Kesulitan melacaknya. Jadi maka al adab qoblal ilmu, adab dulu baru ilmu. Maka yang namanya pendidikan itu harus senantiasa ya, akhlak itu man'uhu minal akhlaqi dzamimah. Jadi diluruskan ya, diluruskan dari akhlak-akhlak yang tercela. La bitoriqi tasrih, nah ini bagusnya, tidak dengan cara terang-terangan atau dengan cara yang apa ya, diekspos kalau sekarang itu ya, bukan dengan cara yang terang-terangan. Jadi karena apa? Ya banyak, nanti kita lihat berikutnya ya, balit ta'rid, tapi dengan cara apa, dikarohke gitu ya, atau ditemui, atau apa ya, artinya ya disampaikan dengan baik-baik, tidak di muka umum ya. Jadi karena orang itu di muka umum terkadang merasa dipermalukan. Jadi tidak di muka, labi tasrih, jangan dengan soreh itu kan cetha ya, dengan cetha. Tapi bita'rid, dengan kamu itu berpaling kepadanya, kamu itu mengunjungi, kamu nemui, kamu ngaruhke, didongke bahwa oh itu tidak baik, besok lagi jangan begitu, nah gitu ya. Jadi artinya tidak kemudian diumumkan di depan banyak orang, bitasrih, jangan bitasrih, karena itu orang bisa menjatuhkan mentalnya, menjatuhkan harga dirinya. Jadi itu seperti itu ngendikanipun Imam Ghazali seperti itu. Fa inna tasriha yahtiku hijabal haibati, karena sesungguhnya dengan cara disampaikan terang-terangan di depan umum ya, kalau bahasanya orang sekarang diviralkan, itu akan merobek hijabal haibati, akan merobek hijab atau penutup keagungan sesuatu. Jadi ya orang bisa hancur martabatnya karena diviralkan di muka umum. Jadi misalnya saya banyak kan dipermalukan di depan orang umum, ini seperti itu ya, karena yahtik wa hijabal haibati, jadi itu akan mencederai ya, merobek jadi keagungan ya. Jadi artinya ya itu dijelaskan. Maka di dalam
tarikh itu banyak. Umar bin Khattab umpamanya menemukan orang, kan Umar bin Khattab selalu berkeliling gitu ya, terkadang menemukan orang yang nggak baik karena berkeliling di malam hari gitu ya, di malam hari, dan itu memang kebiasaannya Umar bin Khattab Amirul Mukminin ya, menemukan orang yang nggak baik kemudian menyampaikan di depan umum itu tanpa menyebut orangnya, bahwa janganlah kita itu seperti ini, janganlah kita seperti ini gitu ya. Itu karena Umar ketika sidak itu mengetahui, tetapi itu dilakukan dengan cara begitu. Kalaupun Umar menyampaikan di depan umum tidak disebutkan namanya, jadi orangnya nggak tahu, cuman yang dinasihati itu terasa iki ketok aku sing domongi gitu ya, ketok, tapi kan orang lain nggak tahu gitu ya, orang lain nggak tahu gitu. Jadi itu karena sebisa mungkin tidak dengan cara tasrih. Ini beda loh urusannya sama pelaksanaan hukuman. Kalau pelaksanaan hukuman itu kan orang sudah jelas salah, sudah ada peringatan, dan itu sudah dijatuhkan pidana jinayat. Itu dalam Al-Quran mau dikatakan fal yashhad alaihim ta'ifatun minal mu'minin. Jadi kurang lebih hendaknya disaksikan pelaksanaan hukuman itu dengan sekelompok orang mukmin. Jadi pelaksanaan hukuman itu malah dilaksanakan di depan orang mukmin. Jadi seperti di Arab itu kan ditunjukkan di depan masjid ya, ada masjid kisos ya. Bapak Ibu yang tidak haji ada masjid untuk pelaksanaan kisos, itu memang orang bisa melihat. Karena gunanya memang biar orang itu tidak mengikuti. Tapi kalau di berbagai negara disembunyikan. Jadi orang juga nggak tahu ngerinya hukuman. Jadi ini berbeda pendekatan antara Islam dan hukum-hukum yang berasal dari Barat, itu beda pendekatannya. Kalau menurut Islam justru harus ada yang menyaksikan, biar orang itu tahu. Seperti pencuri kenapa dipotong tangan, itu juga orang langsung tahu, oh bahwa itu karena hukuman pencurian. Karena biar kelihatan. Karena salah satu fungsi hukuman itu adalah kalau dalam bahasa orang sekarang deterrence, itu artinya biar menanggulangi orang jangan ikut-ikutan. Itu kan seperti itu. Wong jenengan mon nek teng Magelang riyen, teng Kulon Progo nek Magelang teng kali putih sing Jerupan niku sing jangan menyusul musibah kami niku. Kali Blondo nggih biyen ana sing stasiun niku didekek dhuwur sing niku kecelakaan. Jangan susul musibah kami. Nek Kulon Progo tasih enten teng Sentolo niku nggih, diangkruk-angkruk ki teng dhuwur ben wong niku ngerti. Lho mobil ki remuk ngene iki nek banter le tabrakan ki remuk. Ini orang biar tahu. Karena kalau nggak gitu, ya orang itu terkadang nggak tahu betapa dahsyatnya kalau terjadi benturan keras. Jadi kebanyakan orang nggak tahu, maka perlu diberi seperti itu ya. Jadi nasihat yang langsung ya, realita itu penting. Jadi karena gini, ada pepatah ya dalam bahasa Inggris itu, seeing is believing ya. Melihat itu berarti meyakini. Contohnya ngeten, jadi orang itu diceritakan banyak sekali, tapi kalau belum pernah melihat itu sulit loh memahami. Tapi sekali saja melihat, nggak usah dijelaskan, itu langsung paham. Langsung paham. Jenengan diceritani indahnya kota Paris. Wah, kota Paris, wah teratur, sungai-sungai di samping rumah-rumah ini. Ya itu sulit, tapi jenengan dijak ning mriko pisan. Mboten sah diceritani napa-napa, kan delok. Niku langsung mudeng kabeh. Melihat kecelakaan itu mboten sah diceritani suwe. Terkadang diceritani pun enggak membekas ya. Ngerti ora le, nek numpak pik motor bantar-bantar kuwi nek tiba ki lara. Oh ya. Itu saya kira semua orang tua nasihati begitu. Tapi anak itu kalau belum di depan matanya lihat orang berdarah-darah mungkin berbeda. Nek begitu sekali menyaksikan, wah ternyata aspal itu landep. Kalau kita jatuh gosret itu ya memang kulit kita ngelingkap semua. Itu kita langsung langsung kita itu langsung tertusuk hati kita itu karena itu. Jadi seeing is believing, melihat itu berarti mempercayai.
Karena kalau hanya dijelaskan itu terkadang nggak bisa. Makanya di sekolah-sekolah itu ada kunjungan industri jadinya gitu ya. Nah ini anak-anak panti kan banyak SMK, kunjungan industri. Industrinya kemana? Industrinya sendiri dua hari, ya piknik ya. Lihat industri biar tahu. Kalau diceritakan mesin caranya gimana, dengan lihat itu kan tahu gitu. Ya jadi artinya begitu. Jadi penting itu jadi. Nah, ini kembali ke tadi bahwa kita itu menjelaskan itu tadi, mengingatkan itu jangan dengan cara terang-terangan yang itu menjatuhkan martabat orang. Allah saja itu menjaga rahasia orang. Wa kafir anna sayyiatina, itu kafir itu bisa mengampuni. Wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Kafar, tapi kafar itu juga bisa diartikan menutup. Yang namanya orang kafir itu dia tahu itu benar tapi sengaja menutup diri dari kebenaran, maka namanya kafir. Menutup diri dari kebenaran. Wa kafir anna sayyiatina, dan bisa ampuni, bisa juga tutuplah keburukan-keburukan kami ya Allah. Nggak ada seorang ibu yang nggak punya aib, nggak ada seorang bapak yang nggak punya aib, nggak ada seorang guru yang nggak punya aib, nggak ada ustadz dan kiai yang nggak punya aib, nggak ada pemimpin yang nggak punya aib. Mau cari siapa? Semuanya punya, tetapi Allah saja maha menutupi. Jadi Allah itu mengingatkan dengan berbagai cara ya. Sebelum itu sampai tersingkap itu diingatkan berkali-kali oleh Allah gitu ya, dengan berbagai cara. Tapi kan banyak orang yang diingatkan dengan halus itu nggak bisa. Ya Allah mengatakan itu suwayae diblejeti gitu ya. Artinya Allah menunjukkan. Maka kita wa kafir anas, ya Allah tutupilah keburukan-keburukan kami, dan kita itu bertobat sebelum Allah menghukum. Jadi wong bapak saja kalau aibnya diberitahukan, anaknya mungkin rada manut gitu ya. Jadi orang tua mungkin melarang anaknya ojo jajanan le, walaupun bapaknya mungkin jajan-jajan gitu ya. Ngeles sithik bapak es tua le ra kuat ngeles gitu ya. Jadi artinya seperti itu. Suami nyuruh istrinya hemat kalau belanja, tapi suami kalau pergi bisa jadi jajan. Jarine neng duit lanang gitu ya. Iki duit lanang berarti istrinya enggak. Jadi artinya begitu ya. Jadi kembali ke tadi, kalau Allah itu membukakan, ya niscaya manusia itu bisa jadi saling tidak percaya betapa keburukan orang. Maka kita itu tidak boleh, kita itu merasa tidak ada kelemahan dan kesalahan. Kita itu harus senantiasa mengadu kepada Allah, ya Allah ampunilah. Jadi maka Nabi itu istighfar, fa inni la astaghfirunallaha aktsara min sab'ina maratan. Maka sesungguhnya saya itu beristighfar setiap sehari itu Nabi yang ngendika tidak kurang atau lebih dari 70 kali. Nah ini ya kita semuanya kan itu hal yang ringan lah bagi kita, namanya istighfar itu ya. Maka habis sholat itu kita cicil ya. Kalau Nabi saja yang kesalahannya sangat sedikit boleh jadi ya menjadi sifatnya maksum saja, istighfar itu tidak kurang dari 70 kali. Ya, itu kan bukan hal berat. Mamanya habis sholat kita itu kita nyicil ya. Oh sekarang 10 kali, nanti 10 kali ya. Sehari 70 kali. Nah, misalnya begitu. Atau saat kita longgar atau apa gitu ya. Nah, jadi itu karena Nabi saja begitu. Itu artinya istighfar-istighfar yang kita lakukan dengan ringan ya. Kalau yang Nabi sampai menangis, yang sampai bekas tangisannya saat sholat subuh masih ada, ya itu berat. Karena kita terkadang mau disusah-susah kayak gini, wayai kayak seneng itu angel ya. Tanggal nomi harus disusah-susah ya, angel. Tanggal tua ya, jadi itu rasa disusah-susah kayak gampang leng grantes katanya. Awake pas ra sehat disengiti wong gitu ya. Kemudian rantai apa-apa itu kan kita mudah mencucurkan air mata ya. Tapi nek pada saat bahagia, saat senang itu kok kayaknya itu agak sulit ya. Nabi tadi kan yang sampai bekas nangisnya subuh masih kelihatan, ya itu sulit ditiru karena itu perlu perenungan.
ya kalau orang mengatakan ya itu ilmu tua gitu ya, ilmu yang tinggi, tapi paling tidak ya istighfar tadi, karena Nabi mengatakan begitu. Karena saya sering menyampaikan yang namanya kesalahan itu nyampar nyandung. Kita nggak usah niat ingsun berbuat salah, itu saja kesalahan banyak sekali. Di jalan itu melihat yang nggak boleh kita lihat saja wis dosa gitu. Itu rasa jawil, rasa apa-apa loh ya. Itu artinya hanya melihat yang nggak boleh dilihat saja sudah berdosa. Jadi namanya dosa itu nggak usah nyari, itu banyak sekali. Kita bicara hati-hati, terkadang kita itu menyinggung orang lain yang nggak ada urusannya, gitu ya. Yang nggak ada urusannya ya. Saya katakan nggak ada urusannya. Beda panjenengan nasihati tiyang, niku pancen ada niat seperti itu. Tapi dalam percakapan itu kan ada orang yang kalau bicara itu mungkin orang mengatakan jelekit, padahal nggak ada apa-apa. Monggo nek kersa mendhet niki ra butuh gitu ya Mas. Itu kan loh, kenapa ditawani apik-apik monggo nek ngersake lombok niki kula bareng ngono mboten butuh gitu ya. Itu saja sendadekke sing nawani keloro-loro gitu. Kenapa enggak dijawab yang lebih baik, kula mboten kuat pedes. Nek kathah kula sadisisan. Nah, jadi umpamanya begitu ya. Jadi kenapa tidak dengan yang lebih baik? Itu jadi dosa itu mudah sekali kita itu ya kalau bahasa Jawa itu ada ya nyampar nyandung, artinya nggak usah nyari aja dosa kita itu. Makanya ada rintian Abu Nawas yang itu menjadi untuk napa niku nek do nggo nyanyian nek do sholawat, dadi sholawat niku nek Abu Nawas niku apa jenenge niku? Syair Abu Nawas sing dinyanyekke, yo lagune jenenge napa niku nek do nyanyi-nyanyi ngoten niku. Nah, ilahi lastulil firdausi ahla kan ngoten niku. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Tuhanku, saya itu tidak pantas menghuni surga firdaus. Ilahi lastulil firdaus. Wala aqwa ala naril jahim, tapi saya kula niku mboten kiyat nek dilebetke teng neraka. Nah, kok ada salah satu butiran syairnya, fabli taubatan mini waghfir dzunubi. Terimalah taubat saya dan ampuni dosa saya. Dzunubi ka ada di rimal. Dosa saya itu sebanyak butir-butir pasir di tepi laut. Jadi dosa saya niku kata sangat. Itu untuk mengatakan bahwa dosanya itu enggak terhitung, karena seperti pasir ini di tepi lautan, ukah banget anu. Abu Nawas ngakoni. Jadi Abu Nawas niku nalika nom itu memang menjadi sastrawan yang agak bebas. Sastrawan seniman itu terkadang dalam kehidupan yang berbeda dengan biasanya orang ya. Sehingga ketika Abu Nawas insaf itu membuat syairnya itu begitu. Kula niku mboten pantes menghuni surga firdaus. Ning kula nggih mboten kuat nek jenengan lebetke teng neraka. Itu maksudnya dengan halus. Kados lare Pak, jane iki aku ki ora bakal ngrepoti jenengan. Ning wis 3 dina aku nang sekolahan ki ora tau jajan. Jenengan tafsirke dhewe Pak. Kan seperti itu. Allah suruh nafsirkan sendiri. Jadi kula pun 3 dina anggar kanca kula jajan kula mung ndelok pengancane. Terke jajan. Jadi bapaknya ngerti, oh itu tegese njaluk duit. Allah Maha tahu Abu Nawas seperti itu, artinya Abu Nawas itu merasa bahwa dosanya banyak. Kalau minta surga itu seperti kok kayak nggak pantas, tetapi kalau dimasukkan neraka itu dia tidak kuat. Jadi itu kembali tadi, itu artinya bahwa kita itu dalam hidup itu dosa kita itu banyak sekali. Nah, karena itulah maka seperti tadi kita sampaikan gitu ya, istighfar itu ya kita terus dilakukan. Jadi artinya tidak terang-terangan di depan umum, tetapi dengan cara tadi ya disampaikan dengan baik-baik agar tidak membuka aib orang dan menjatuhkan martabat orang ya. Jadi orang itu kan sering bilang jangankan saya, itu nek anak-anak putri kan sok puitis.
cacing saja menggeliat kalau diinjak caranya. Jangankan manusia, cacing saja kalau diinjak menggeliat. Jadi orang terima terkadang ya, maka dari itu kita menjaga. Wayam bagi ayastaqima huwa thumma yatolabuhu bil istiqomah. Di samping menasihati tidak dengan cara yang keras dan terbuka itu, gitu ya. Wayam bagi dan sepantasnya juga guru, ustadz, kiai ayastaqima untuk istiqomah. Wayatolabuhu bil istiqomah, dia mengistiqomai kebaikan dan minta juga muridnya istiqomah. Jadi begitu ya. Jadi kenapa wal fa wa illa, jika tidak begitu gurunya tidak mencontohkan istiqomah. Istiqomah itu konsisten ya dalam kebaikan. Jadi guru harus mencontohkan, oh iya ya Pak Guru itu mesti begitu. Apapun yang dia alami, Pak Guru mesti melakukan kewajibannya dengan baik. Pak Guru mesti menyisihkan waktu, Pak Guru mesti berempati ya. Itu diistiqomahi. Jadi ada hal yang tidak pas dipaskan gitu ya. Ada yang kotor dibersihkan. Jadi karena keistiqomahan guru, ustadz, orang tua, pengasuh, pendidik itu nanti disusul kemudian dengan meminta muridnya juga istiqomah. Jadi maka kalau khotib selalu mengatakan usikum wa iyaya nafsi, saya berwasiat kepada panjenengan semuanya dan kepada diri saya sendiri, kan begitu. Para khotib itu begitu. Maksudnya itu khotib itu harus merasa bahwa dia nasihati orang itu sekaligus nasihati dirinya sendiri. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ya. Jadi dia beristiqomah baru minta muridnya istiqomah. Kalian harus mengerjakan tugas dengan baik, kalian harus menjaga budi pekerti dengan baik, kalian menjaga kebersihan. Tapi gurunya juga mencontohkan. Jadi setelah gurunya itu istiqomah, baru minta yang lain istiqomah. Jadi pendidikan itu tidak bisa dengan cara menyuruh orang lain berbuat baik sedangkan dirinya tidak. Dulu ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani dicerca oleh Al-Quran karena wa ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, apakah kamu memerintah manusia dengan kebaikan tapi melupakan diri kamu sendiri? Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu tiap hari baca kitabnya. Ini keras sekali. Ahlul kitab itu dikritik. Atakmuruna nasa bil birri, apakah kamu menyuruh orang lain berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, tapi kamu melupakan diri kamu sendiri. Ya, ini kan kritikannya untuk ahlul kitab. Tapi sebenarnya apa yang dikritik untuk ahlul kitab Yahudi Nasrani juga kritikan untuk orang Islam juga. Juga para guru, para orang tua yang menyuruh putra putrinya itu berbuat istiqomah, itu apakah juga panjenengan melakukannya? Nah, jadi atakmuruna nasa bil birri wa tansawna, kok kamu melupakan pada adab yang sebelumnya kan sudah ada penjelasan. Janganlah kamu jadi seperti lampu yang dia menerangi tetapi dia sendiri tidak terang. Jadi lampu petromak atau lampu apa itu terkadang di samping lampunya itu malah gelap ya. Di samping gelap, jadi malah yang jauh-jauh yang diterangi tapi sekitarnya malah kegelapan, kepetengan gitu ya. Jadi tapi contoh yang lainnya adalah sumbu atau lilin yang dia menerangi orang lain, dirinya sendiri hancur ya. Maka kita itu ya bersama-sama istiqomah dan mengajak kita semuanya beristiqomah. Monggo kita sesarengan gitu ya. Itu usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Wa illa, kalau tidak gitu caranya, bahwa gurunya istiqomah baru ngajak yang lain istiqomah, orang tua istiqomah baru ngajak anaknya istiqomah. Kalau nggak begitu, fanus pulayan fa'u, maka nasihat itu nggak ada manfaatnya. Nasihat itu nggak ada manfaatnya. Bapak omong wae, Pak Guru yang mengono wae, para kiainya khutbah tok. Jadi begitu semua nanti akan terkena. Ini yang menyampaikan ini Imam Ghazali, layan fa'u wa illa, kalau nggak begitu fanusku layan fa'u,
maka nasihat ada manfaatnya. Li'anal iktida'a, karena yang namanya mengikuti, orang mau mengikuti bil af'al, dengan perbuatan, akaduminal iktida' bil akwal, itu akan lebih tinggi, akan lebih kuat mengikuti daripada sekedar ucapan. Jadi orang mengikuti dengan perbuatan itu akan lebih kuat daripada sekedar mengikuti anjuran-anjuran yang lisan saja. Ya kalau kita itu belum bisa melakukan, kan kita sering mana, neng iki aku yoga isane omong loh gitu ya. Itu kan kita juga begitu, itu untuk menjaga juga kita itu biar ya kita sambil berjalan bersama-sama. Karena kalau nggak ada orang yang mau mengingatkan, saya nggak mau mengingatkan, nanti ndak saya harus menjalankan, itu nanti orang nggak akan jadi baik. Banyak orang yang untuk menjadi baik itu perlu dijegurke gitu ya. Dijegurke. Orang mau nyebrang kali, mau renang, kalau nggak diuncalke terkadang nggak berani mulai renang. Wis diuncalke dhisik kok ya piye carane bocah kuwi iso renang dhewe. Terkadang kan begitu ya, mengajari itu ada pelajaran-pelajaran begitu. Jadi tapi itu dengan perhitungan ya. Jadi maka terkadang kalau siaran yang model begitu jangan dicoba di rumah, kan ada tulisannya gitu. Karena kalau nggak punya teori, nggak punya penyelamat, jangan coba-coba. Jegur keteng kali tenan, dia sendiri nggak bisa nulungi, jadi masalah. Itu kan pelatih renang profesional ya, jadi yang dia itu tahu dan bisa mengukur gitu ya. Katanya orang terjun payung pun sakjane ya udah nginget ke bawah itu udah ketakutan, katanya loh nih, katanya yang tentara sing sudah terjun payung katanya ya udah wedi nek ra dijoroke kancane. Urutannya datang ya sudah, embuh mangke pripun ngaten guys, teng riku niku kabeh donga mangke metu wisane, kabeh donga sak kecekele mangke tiru nek pesawat niku ajeng kecelakaan wis kabeh do ndonga, kabeh do ndonga sak isane. Agamane beda-beda do ndonga dhewe ya ampu-ampuan donga ngoten ya. Ya bukan itu, tapi itu menunjukkan ya bahwa dalam saat ini bahwa kita itu ya, jadi li'anan fa'inna wa ila fa'innan nuskha, nasihat yang tidak nasihat itu tidak akan memberi manfaat untuk diikuti dengan lebih kuat apabila tidak dengan perbuatan, karena dengan perbuatan lebih kuat daripada ucapan. Sebagai penutup, ini dalam buku-buku tentang tarbiyah taklim itu cara pendidikan dalam Islam itu dikatakan inna tarbiyatal khuluqiyata al-islamiyata, jadi inna tanfidata tarbiyatal khuluqiyata, sesungguhnya pelaksanaan pendidikan akhlak itu layak fi bimujarodil kalam, tidak cukup dengan hanya ucapan. Bala Buddha akan tetapi bala Buddha minal qudwah, harus ada contoh, minal qudwah wal bi'ah as-sholihah, dan lingkungan yang baik ya. Jadi kalau dalam teori pendidikan Islam namanya tarbiyatu wa ta'lim ya, itu dikatakan sesungguhnya pelaksanaan pendidikan akhlak Islami itu tidak cukup dengan ucapan, tetapi bala Buddha minal af'al, tetapi harus bala Buddha minal qudwah, jadi harus ada contoh dan lingkungan yang baik, harus ada contoh dan lingkungan yang baik. Jadi lingkungan itu juga akan mendukung. Jadi kenapa sekolah dibikin baik itu karena lingkungan sekolah itu harus mendukung terciptanya akhlak yang baik. Jadi pondok-pondok pesantren itu kan diciptakan lingkungan yang baik, karena pendidikan itu bukan hanya dengan ucapan, tapi harus contoh. Di situ itu lihat gurunya, di situ itu lingkungannya begitu, itu baru jadi. Karena kalau lingkungan itu tidak, ya ibaratnya seperti orang itu dinasihati, begitu keluar semuanya berbeda, yaitu nasihat itu secara teori loh ya, itu akan mudah hilang lagi. Apalagi di rumahnya juga tidak didukung, maka kesuksesan pendidikan itu ya semuanya
Jadi lingkungan itu juga harus mendukung, lingkungan di rumahnya juga harus mendukung. Maka anak-anak yang lingkungan hidupnya itu baik, di sekolah gurunya juga ringan. Di sekolah gurunya juga ringan. Karena apa? Karena memang syarat pendidikan itu bala buddha minal bi'ah wal qudwah as-sholihah, harus ada lingkungan dan contoh-contoh yang baik. Di situ yang dilihat, oh Pak Guru begitu, oh Bu Guru begitu. Seperti ketika kita SD, TK gitu ya, itu kan kita langsung mengidolakan guru kita. Rata-rata anak itu bercita-cita seperti gurunya, mengidolakan guru itu karena ya memang kita tahu ya, karena memang contoh-contoh dari guru itu penting sekali. Karena itu anak itu mengidolakan dan mencontoh gurunya. Ya kalau di rumah ya tentunya orang tua, karena madrasah pertama itu ibunya. Jadi dalam kata yang dalam bahasa Arab itu ada kata hikmah, al ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah yang pertama. Sebelum dia berguru pada siapa-siapa, dia berguru pada ibunya. Bapaknya saja tidak bisa mengajari, karena ibunya itu bisa mengajari sejak anaknya itu dalam kandungan. Ibunya biasa melakukan kebaikan, bisa dahar yang baik-baik, karena makanan yang baik juga akan masuk gizinya ke dalam janin yang ada di rahimnya. Itulah pentingnya memberikan makanan yang baik-baik. Pendidikan sejak dari di situ diberikan dengan makanan-makanan yang baik, kemudian dalam lingkungan yang perilaku-perilaku yang baik, sehingga dalam kandungan saja anak itu sudah seperti itu. Dan itu secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa pendidikan sejak janin itu bisa. Banyak kan penelitian yang mengatakan kalau wanita hamil disetelkan musik-musik klasik, bunyi-bunyi yang bisa merangsang kecerdasan, dan ternyata itu bisa menumbuhkan otak janin. Itu ada penelitiannya. Maka kalau ibu itu berbuat baik gitu ya, ya tentunya didukung suaminya gitu ya. Bu, ini dalam masa kehamilan ya mangan sembarangan, nek uduhake ojo gitu ya. Nek jan domonge ra entuk gembol ya aja gembol. Nah, artinya ya kalau makanan disuguhkan dan untuk dimakan di situ ya kan ada yang makanan nggak boleh dibawa, ya jangan digembol, nanti ndak itu nggak halal gitu ya. Kenapa saya bilang gini? Karena ya wanita, semua wanita termasuk ya keluarga saya gitu ya, itu kan ada yang namanya kirmah, mikir ngomah, iki nang omah ra eneng ya, anakku ketoke seneng. Nah, padahal tangreku ketentuannya hanya dimakan di situ, hanya dimakan di situ. Ya jangan, karena itu kalau dimakan nanti menjadi tadi. Jadi pendidikan bisa gitu, rasa kepengen bu, tak tukoke enak pengen. Nah gitu bapaknya yo yang gentle suaminya. Dalam Al-Quran itu malah ada pendidikan yang lebih bagus. Walatudoro walidun biwaladihi, janganlah sampai walidatun, seorang ibu itu tersiksa karena dia punya anak. Walatudoro walidatun biwaladihi, jangan sampai tersiksa. Siapa yang dituju ayat itu? Para suaminya. Seorang istri itu ketika hamil, ketika melahirkan itu, dia itu memang ngerkoso, falatudoro, maka jangan sampai dia itu tersiksa karena adanya anak itu. Tersiksa itu apa? Ya nek dia kepengen makanan yang lebih enak, karena mungkin hormon dia memang menghendaki itu, suaminya jangan, wes pangan sak pangan-pangane. Ya suaminya mestinya begitu. Suaminya mestinya harusnya begitu, nggak apa-apa. Tapi istrinya kan itu memerlukan ASI, memerlukan nutrisi untuk janinnya. Loh, Quran itu sudah bilang begitu loh. Janganlah menjadi madharat bagi seorang ibu dengan adanya punya anak. Walaupun kula menyadari nggih anaknya pun gede. Terkadang kan seorang laki-laki itu saking gemine gitu, itu istrinya minta-minta seorang dituruti. Padahal istrinya minta itu memang ada yang menggunakan kesempatan gitu ya. Tapi ada juga yang karena memang dia harus menyusui, dia hamil itu memerlukan nutrisi yang lebih. Itu kan memang tuntutan-tuntutan yang sebenarnya karena adanya anak. Jadi Al-Quran bilang walatudoro walidatun biwaladi, jangan sampai dia itu mendapat madharat karena adanya anak. Maka bapaknya ya serah apa, aku mangan sak pangan-pangane, neng ibu ini harus makan yang cukup gizinya, karena itu memang perintah Al-Quran.
Jadi gemi boleh neng ojo gemi-gemi banget. Artinya ya itu diperhatikan. Jadi mangane saenenge ya Bu, sing penting awake dhewe dicantolke nek duwe duit. Angger dede duit cantolke terus yang rekoso kita itu. Ya itu naluri kita. Iki dites butuh aja dikurang-kurangi ya. Loh, nek ndedit oke malah harus dibutuhke terus. Ya kapan liar menggunakan. Jadi ini penting juga. Jadi orang Islam itu ya harus seimbang dalam hidup ya. Nah, ini wektalipun telas dan ini sudah akhir dari al-wadhifah ar-rabi'ah. Ini wadhifah atau tugas adab yang keempat. Kita besok akan mulai berbicara faslun utawi pasal fi afatil ilmi, tentang bencana ilmu. Wa bayani alamati ulama il akhirah wa ulama su, dan penjelasan ciri-ciri ulama akhirat dan ulama-ulama yang buruk. Wah, ini Imam Ghazali nulisnya begini ya, ciri-ciri ulama akhirat dan ulama-ulama buruk. Berarti enten nggih. Lah ini Imam Ghazali yang nulis. Nggih niki ning sesuk niki nggih. Makatan yang saya kita aturakan ada khilaf, kami mohon maaf, ini nggak ada kesempatan bertanya karena tinggal 2 menit. Tadi mulainya agak lambat karena gerimis nggih. Jadi monggo kita pungkasi kanthi doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.